Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan masuk ke bab selanjutnya, di mana minggu lalu kita telah membahas tentang kerajinan serat. Nah, pada pagi ini kita masuk ke bab 2. Pada bab 2 ini kita akan membahas tentang kerajinan tekstil. Nah, untuk hari ini yang kita bahas pengertian, fungsi, dan prinsip dari kerajinan tekstil itu sendiri. Oke, langsung saja. Pengertian, apa itu kerajinan tekstil? Nah, di sini kerajinan tekstil merupakan karya seni atau kerajinan yang dibuat atau memakai tekstil sebagai bahan dasar utama. Nah, tekstil itu sendiri adalah bahan yang berasal dari serat yang diolah menjadi benang atau kain sebagai bahan untuk pembuatan busana dan berbagai produk kerajinan lainnya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita juga sudah membahas, menyinggung tentang kerajinan tekstil ini. Ada bahan dari serat, wol, kemudian ada sutra, kemudian juga ada kapas yang diolah menjadi benang, itu juga termasuk dari contoh dari bahan tekstil. Kemudian fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. Jadi kita bahas fungsinya dulu. Nah, produk kerajinan dibuat tentunya memiliki tujuan. Selain untuk menghias dan digunakan untuk kebutuhan pakaian, produk kerajinan tekstil dibuat untuk berbagai fungsi. Secara umum ada 4 fungsi dari produk kerajinan tekstil ini. Yang pertama ada penghias. Jadi fungsi kerajinan tekstil ini yang pertama sebagai penghias atau hiasan. Kemudian ada benda pakai. Benda pakai ini benda yang atau produk yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian digunakan juga sebagai kelengkapan ritual. Kemudian terakhir sebagai simbolik. Apa itu? Kita bahas satu-satu. Yang pertama, fungsi penghias. Nah, sebuah kerajinan tekstil biasanya digunakan sebagai sebuah hiasan ataupun pajangan dalam suatu ruangan. Dan di dalam benda hias terdapat makna, yaitu kerajinan yang sengaja dibuat untuk hiasan semata. Jadi kerajinan tekstil ini bisa dibuat sebagai penghias atau hiasan. Nah, contohnya ada boneka. Kemudian ada hiasan dinding yang terbuat dari tekstil, biasanya dalam bentuk batik atau sebagainya yang dipajang di dinding. Nah, selanjutnya fungsi benda pakai merupakan kerajinan yang memiliki tujuan untuk dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya baju. Kemudian apa yang kita gunakan lagi untuk bahan tekstil yang kita gunakan untuk kehidupan yang kita gunakan untuk keperluan sehari-hari. Selain baju ada taplak meja, kemudian ada keset, kemudian ada aksesoris dan beberapa produk yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari lainnya. Kemudian selanjutnya dalam budaya Indonesia, kerajinan tekstil ini juga digunakan sebagai kelengkapan ritual.
Yang dimaksud fungsi kelengkapan ritual di sini adalah kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis yang berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual di daerah masing-masing. Beberapa contoh kerajinan tekstil yang digunakan untuk kelengkapan ritual biasanya di daerah Sumatera ini ada kain tenun ulos. Biasanya digunakan sebagai peralatan resmi atau upacara adat Batak. Kemudian ada kain ikat celup Indonesia Timur, digunakan sebagai penutup jenazah. Kemudian ada kain poleng, itu berasal dari Bali, biasa digunakan untuk acara ruatan atau penyucian. Kemudian ada kain songket, biasa digunakan untuk pernikahan dan khitanan. Kemudian ada kain cepuk, kain tapis, dan berbagai kerajinan lainnya yang ada di Nusantara ini yang digunakan untuk kelengkapan ritual. Selanjutnya, fungsi simbolik. Jadi fungsi simbolik dalam kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi untuk melambangkan hal-hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya adalah tapestri, kemudian ada tenun dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Jadi yang dimaksud di sini adalah motif-motif dari kerajinan serat ini, misalnya batik, tenun, dan tapestri. Selanjutnya, prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Jadi kerajinan fungsi hias pada prinsipnya adalah sebagai benda pajangan atau hiasan yang fungsinya sebagai ornamen untuk memperindah tempat tinggal ataupun tempat-tempat lainnya. Sedangkan prinsip kerajinan fungsi pakai adalah sebagai benda yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan fungsi dan tujuan dari kerajinan tersebut. Nah, adapun prinsip kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai ada 4. Yang pertama itu keunikan bahan kerajinan, selanjutnya ada keterampilan tangan, kemudian ada unsur estetik atau keindahan, kemudian terakhir ada unsur hiasan. Kita bahas dulu keunikan bahan kerajinan. Semua macam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan dapat digunakan sebagai kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias, diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Teknik pengerjaan sebuah kerajinan pun dipengaruhi oleh alat yang dipakai. Peralatan yang digunakan juga bergantung pada kebutuhan penggunaan teknik tersebut. Teknik yang digunakan diantaranya adalah teknik jahit untuk tekstil menggunakan jarum ataupun mesin jahit. Kemudian ada teknik ukir untuk bahan kayu. Kemudian ada teknik rajut untuk serat, itu alatnya namanya hekpen. Kemudian ada teknik sulam untuk serat juga, biasanya menggunakan jarum. Selanjutnya prinsip yang kedua adalah keterampilan tangan. Jadi setelah bahan yang perlu diperhatikan adalah keterampilan tangan. Jadi tidak cukup dengan bahan yang bagus saja, tapi keterampilan tangan juga diperlukan. Seorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut dengan pengrajin. Keahlian tukang ataupun pengrajin merupakan keterampilan campuran antara berbagai jenis kerja, tetapi tetap dengan dasar kesadaran material atau bahan.
kesadaran material sendiri, yaitu kesadaran bekerja melalui dan dengan peralatan yang ada pada kita. Sebagai pengrajin, dalam membuat produk kerajinan pada umumnya memiliki satu konsep karya yang dapat diproduksi lebih dari satu produk. Selanjutnya ada unsur estetik, yaitu unsur keindahan. Nilai estetik atau nilai keindahan dalam karya kerajinan, fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna, ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk sendiri disuguhkan keberagaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan baik bentuk 2 ataupun 3 dimensi. Nah, produk kerajinan dibentuk berdasarkan pada proporsi, komposisi, keseimbangan, dan kesatuan irama, serta pusat perhatian, sehingga dihasilkan produk kerajinan yang harmonis. Fungsi warna sebagai penunjang keindahan dan juga sebagai perlambangan. Adanya unsur estetik pada karya kerajinan dapat meningkatkan citra produk kerajinan tersebut. Kemudian yang terakhir ada unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya bisa dilukis, diukir, dicetak, dan sebagainya. Pada prinsip ini ada dua jenis cara penerapan unsur hias pada produk kerajinan. Yang pertama, hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Jadi setelah produk kerajinannya selesai, kemudian baru dibuat gambar kerajinannya, entah itu dilukis, dibatik, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk sendiri. Contohnya merajut, kemudian sudah kita tentukan polanya, kemudian baru dirajut. Jadi polanya itu menyatu dengan produk kerajinan tersebut. Untuk kerajinan fungsi hias maupun fungsi pakai, makna keberadaan ragam hias pada produk sama-sama untuk mendekorasi sebuah benda agar terlihat artistik. Dalam penerapan pengaturan posisi dan banyak atau sedikitnya ragam hias pada produk kerajinan dapat dilakukan dengan menyesuaikan tujuan dan desain yang dibuat. Oke, terima kasih. Segini saja, cukup sampai sini saja pertemuan pada pagi hari ini. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Apabila ada pertanyaan langsung hubungi WA pribadi Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.